Kali ini aku bawain sebuah cerita baru lagi ya. Judulnya itu Kapal Karam dan Debat yang Tenggelam. Sorry, agak-agak nggak ini ya, nggak nggak kecatat di otak aku. Jadi ini tuh nyeritain ya tentang kapal yang dibawa oleh Dokter Arga dan Dokter Citra. Dokter Citra ini suka ini kuncir kuda gini satu ya. Dia ini seorang fisikawan. Dokter Arga Wijaya ini usianya 35 tahun ya. Satu lagi tuh. Nah, mereka ini lagi ada di kapal SS Newton yang dimana kapal itu tuh kapal buat penelitian. Nah, ternyata kapal itu tuh udah nggak dikalibrasi mulai tahun 2019. Lama banget nggak tuh? Nah, dan itu ada sebuah pemberitahuan gitu ya. Kayak kapalnya 10 menit lagi tuh bakal karam. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tunggu. Di tengah-tengah mereka lagi sibuk tuh kan ya. Kan namanya juga 10 menit lagi ini bakalan karam ya. Jadi mereka tuh pada nyariin ini kayak barang-barang yang bisa diselamatkan. Yaitu Dokter Citra kan nyelamatin segala macam. Dan dia nyelamatin apa? Bakteri hidup diselamatin sama dia. Dan Dokter Arga ini lagi malah bilang, kamu lebih mementingkan menyelamatkan bakteri itu daripada kita, kata dia begitu. Dan ternyata mereka berdebat dan yes, ternyata mereka itu apa, terdampar ya di sebuah kayak di pulau gitu. Nah, dilihat dari tempatnya ya, dari vegetasinya, menurut penghitungan dari Dokter Citra ini mereka tuh ada di radius 20 km dari pemukiman, yang which is itu jauh banget gak sih? Nah, ternyata mereka berdua ini sepasang suami istri guys, dan mereka itu terdampar sama koper yang isinya apa? Alat-alat lab gitu. Nah, sembari mereka berdebat, tentunya mereka juga harus membuat sebuah shelter buat mereka ya, buat ya tempat tinggal lah, buat neduh gitu ya kan. Yang satu pengen di goa, yang satu pengen di dekat muara. Ya sudahlah, akhirnya mereka bikin di tengah-tengah gitu. Meskipun bangunnya miring. Setelah mereka bikin shelternya, bikin pondok buat mereka, tuh tiba-tiba ya di semak-semak mereka tuh denger kayak suara hewan gede gitu, hewan yang besar. Kira-kira apa ya? Dan tentunya kan mereka harusnya bersiap ya, kayak Dokter Arga tuh udah siap nih bawa kayak batang kayu gitu ya buat ngeiniin kalau misalnya ada bahaya. Dan ternyata, Dokter Citra ngapain? Dia malah ngeluarin ini campuran E. coli dan jus mangga fermentasi. Kayak ya senjata paling aneh ya untuk sejarah survival di sini. Namanya ya juga ilmuwan gitu ya, fisikawan gitu. Jadi mereka ini juga sambil neliti gitu ya kan, sambil neliti. Kan mereka tadi bawa ini nih, kopernya ikut terdampar kan. Aku bacain ya apa yang mereka teliti. Mereka tulis nih. Pertama, salinity 34,5 PSU, kadar garam khas perairan Mentawai. Yang kedua, struktur honeycomb yang emang paling efisien untuk material ringan. Berarti untuk ngebangun shelternya tadi. Terus yang ketiga, bakteri extremophile, yaitu organisme yang bisa hidup di kondisi ekstrim. Sering diteliti untuk aplikasi ruang angkasa. Gitu guys. Nah tentunya karena mereka terdampar ya, kedua suami istri ini tuh juga harus tetap mencari yang namanya sumber air bersih ya kan, dengan banyak cara. Dan salah satunya yang dibikin oleh Dokter Citra adalah mereka menyaring urinnya untuk mencari arah gitu ya, arah untuk mencari si gimana nih tempatnya air bersih gitu ya kan. Dan Dokter Arga kaget aja gitu, kamu analisis urin kita, kata dia begitu. Ya, limbah adalah data sayang, kata dia. Ya, emang agak aneh ya kedua pasutri ini. Di tengah mereka mencari itu juga mereka tuh akhirnya menemukan sebuah temuan yang nggak terduga gitu ya kan. Ada jejak kaki yang berukuran besar, lalu juga ada sampel tanah dengan pH 8,3 dan juga ada sinyal radio yang aneh gitu. Dan Arga langsung bilang ada orang lain di pulau ini. Lagi-lagi mereka berdebat ya, yang Arga itu harus memprioritaskan air dan si Citra ini memprioritaskan si sinyal radio itu tadi, karena dia pikir sinyal radio itu bisa buat nyelamatin mereka gitu ya kan, mikirnya ke sana. Dan ya tetap aja mereka berdebat, berargumen, dan ini itu. Akhirnya mereka menggambar sebuah grafik fan di pasir dan ya akhirnya membuat mereka tersesat lebih dalam. Nah ketika mereka udah tersesat lebih dalam dan gak disangka-sangka nih ya, mereka ini malah nemuin sebuah bangunan yang besar gitu, kayak rumah gitu ya kan. Di sana itu ada sebuah papan nama usang ya yang bertuliskan Stasiun Penelitian Biomarin 1987 gitu ya kan, dan pintu besi yang terkunci. Nah
si Citra nih ngeluarin solder portable dari tasnya dan mencoba untuk ngehack tuh untuk ngebuka si pintu ini. Tapi ternyata setelah 30 menit mereka coba dan tetap gak bisa. Setelah 30 menit dicoba dan akhirnya yes, terbuka dan mereka masuk. Di sana tuh udah blow up banget ya kan, secara 1987 gitu ya kan. Nah, di sana tuh mereka menemukan kayak ada papan gitu, papan tulis di akuarium gitulah ya kan. Namanya juga tempat ini ya, penelitian kan. Terus dan menemukan ada tulisan kayak semua data harus dihapus, misalnya begitu. Dan data terakhir yang mereka temukan itu di tanggal 15 Oktober 1987. Nah, itu adalah kejadiannya tuh tepat ya sebelum ada badai besar yang terjadi di Mentawai. Dan mereka melanjutkan di pencariannya di dalam rumah itu banyak banget ya, dan mereka tuh menemukan ada eksperimen rahasia gitu. Tentunya di sana kayaknya ada sesuatu yang dibuat untuk direkayasa ya untuk menghasilkan biofuel. Lalu yang kedua, mereka juga menemukan sebuah catatan dari Dr. Ernest Schneider yang di situ tuh tulisannya hari ke-42. Dan yang ketiga, mereka juga menemukan sebuah sketsa yang menunjukkan terowongan bawah tanah yang menuju pantai timur gitu. Dan Arga langsung menarik sebuah kesimpulan. Ini bukan stasiun penelitian. Ini laboratorium senjata biologis yang ditutup secara buru-buru begitu. Lalu Citra pun juga menemukan sebuah penemuan di sana yang ada selembar foto yang robek yang menunjukkan ternyata mereka itu ya bukan mati, tapi mereka tuh berubah jadi apa ya? Karena tiba-tiba nih si alarm di jam tangannya si Citra ini tiba-tiba bunyi gitu, dan di sana itu ada pesan yang tulisannya harap segera evakuasi. Ada apa tuh tiba-tiba ya kan? Nah, mereka ini mencari-cari gitu ya sumber dari radionya itu di mana gitu ya kan. Dan Arga ternyata menemukan bahwa kayaknya ini tuh ada di bawah tanah gitu. Tanahnya itu kecil banget. Kemungkinan dari sana sih sinyal radio ini. Nah, akhirnya kan mereka menyusuri lagi tuh ke bawah ya, ke bawah tanah, karena tadi kan sumber radionya ini ada di bawah tanah ya kan kayaknya. Dan ya mereka menemukan tangga dan mereka turun tuh. Nah, pas turun di sana itu si Citra ini menemukan ada bioreaktor raksasa, ada juga kandang besi dan juga meja operasi, dan di sana tuh masih ada tulang manusia gitu loh yang masih terikat. Dan juga akhirnya Citra ini ngambil kayak kaset audio dari rekor tua gitu loh, yang ya udah 36 tahun ya, soalnya kan udah dari 87 ya, tahun 87 ya. Nah, mau denger nggak rekamannya apa? Rekaman itu kayak gini, aku bacain ya. Rekaman yang diputar di recorder itu. Laporan akhir dari Dr. Schneider, proyek Neptunus dihentikan. Ganggal mutan F-17 berevolusi di luar prediksi. Karena menginfeksi tim kami, gejalanya kulit bersisik, kebutuhan air asin meningkat, lalu perubahan DNA. Tuhan, mereka masih terlihat seperti manusia. Tapi, nah, ketika masih setengah tuh ya, tiba-tiba tuh ada sesuatu yang basah mengertak. Ada apa tuh? Namanya penelitian ya, pastikan juga ada hal-hal yang terlupakan, dan mereka tuh melupakan beberapa hal ya kan, yang mereka abaikan gitu. Ada gangguan F-17 yang melepaskan feromon mirip feromon manusia. Aku nggak tahu itu apa. Lalu suhu ruangannya 32 derajat dengan kelembapan 85%. Kondisi ideal untuk hal-hal yang tidak ilmiah gitu kan. Lalu juga ada mereka tuh ini ya, karena mereka kan agak teledor nih, mereka tuh akhirnya jatuh ke atas meja operasi dan menumpahkan slide mikroskop yang dan tulang manusia tadi. Karena kan ya mereka ini kan suami istri dan mereka tuh nggak sengaja melakukan hal-hal yang lebih intim di sana gitu. Dan ketika mereka udah melakukan hal ini gitu, mereka tuh kaget gitu ya, dikagetkan dengan suara yang keras gitu, ada dari dinding bioreaktor yang pecah gitu. Ada figur bersisik dan itu adalah Schneider. Kayaknya sih Schneider ya. Lalu si Citra ini berteriak, "Arga, formula ganggalnya itu memicu hypersexual behavior manusia," katanya gitu. Jadi ini bukan cinta tapi efek ilmiah. Bener begitu kata Arga. Kira-kira iya apa enggak ya? Dan tiba-tiba Dr. Schneider yang udah jadi apa ya? Jadi mutan itu
ngendus-ngendus udara dengan lidah bercabangnya dan mendekati Arga dan bilang, kalian terinfeksi F17. Gitu. Kira-kira bakalan jadi apa ya? Nah, tiba-tiba para mutan ini ya, para ganggang F17 ini mulai bergerak gitu ya untuk sebuah pola spiral di sana. Lalu Snyder dan mutan lainnya itu bergetar hebat ya kan. Lalu meledak menjadi kabut spora dan ternyata mereka itu overdose sama feromonnya Arga dan Citra. Dan ternyata itu adalah sebuah apa ya, racun gitu loh buat mereka untuk menghancurin mereka. Nah, akhirnya mereka nih mendapatkan masalah gitu ya kan, sporanya ganggang yang tadi tuh menyebar gitu di udara. Terus mereka berdua kan masih di under influence feromon dan ternyata di sana kan ada kamera CCTV itu tuh unggah rekaman itu langsung ke servernya Cloud dan mereka itu membuat sebuah 3 pilihan juga ya kan, cara mereka sterilisasi sebelum sporanya itu mencapai laut, terus memanfaatkan momentum biologis untuk eksperimen lanjutan dan juga kabur ke dermaga untuk mencari kapal meski mereka ya harus panjang. Dan 9 bulan kemudian nih, ternyata nggak disangka-sangka Citra itu hamil guys. Dan ya, anaknya lahir. Dan tahu nggak, bayinya ini udah kayak bayi ajaib ya. Karena dia itu punya ciri-ciri yang ya mereka tulis. Aku bacain ya. Kulit berpendar hijau kebiruan di bawah sinar bulan. Refleks bisa mengangkat botol air 500 ml. Tangisan pertamanya itu berbunyi frekuensi 128,7 MHz. Udah kayak sinyal radio gak sih? Bayi tadi ya kan. Terus kita harus kasih nama dia apa? Dia udah lemes banget gitu ya kan. Dan dijawab nih sama si bapaknya nih, gimana kalau F18, kata dia gitu. Emang pesawat kali ya? Si bayi ini baru umur 3 hari ya kan. Dan dia tuh udah bisa apa ya, rover gitu dan membuat bubble chart dari pure pisang. Bayangin bayi 3 hari udah bisa kayak gitu. Dan nggak disangka-sangka Dr. Snyder ini dari Puskesmas itu masih mengintai mereka dan ternyata Dr. Snyder ini masih hidup kan ternyata. Nah, dan Dr. Snyder itu bilang dia generasi selanjutnya kayak gitu. Lalu Citra ini juga bilang kayaknya kita harus pindah deh dari pulau ini. Kira-kira bisa nggak mereka pindah? Ya akhirnya mereka ini bikin rakit gitu ya kan buat kabur dari sana. Mereka pakai Lendl Floren untuk dijadiin sebagai bahan bakar alternatif. Dan juga mereka nggak bawa ganggang yang F17 tadi ini untuk publikasi nanti. Dan secara tiba-tiba di pulau terpencil juga nih ada helikopter militer. Dan seorang ilmuwan berbaju hazmat ini turun dari helikopter itu tadi. Dia bilang melacak sinyal SOS frekuensi 128,7 MHz selama 9 bulan. Dan ternyata sumbernya adalah seorang bayi. Ya si bayi F18 ini tadi guys. Nah si dokter yang pakai baju hazmat ini tadi namanya Dr. Yudi ya. Dia itu dari LIPI. Nah proyek Neptunus yang tadi itu yang si Dr. Snyder bawa itu ternyata adalah mereka tuh bukan korban. Tapi mereka tuh sukarelawan yang membawa kabur lah si ini tadi tuh, si ganggang F17 itu tadi, sampelnya itu. Nah, si bayi F18 ini tiba-tiba ketawa dan air laut seketika menjadi berkilau kayak neon. Nah, akhirnya si Dr. Yudi ini dan Citra dan juga Arga ini membuat sebuah kesepakatan gitu ya kan. Keluarga kecil mereka ini dibawa pulang, terus F18 akan tetap dipantau sebagai objek dipantau ya, tapi bukan sebagai objek penelitian gitu. Arga dan Citra jadi konsultan proyek bioteknologi terbaru. Tetapi Citra juga ngasih syarat ya. Mereka yang terinfeksi tidak harus dimusnahkan, tetapi harus diobati. Dan ternyata 1 tahun kemudian ini ya, si Snyder dan kawan-kawan ini sembuh gitu ya kan. Dan mereka jadi penjaga suaka ganggang unik. Rumah mereka ini ada di tepi pantai. Dan ada kolam khusus untuk si F18 ini. Nah kita sampai di last partnya ya. F18 ini sekarang namanya itu Neo ya. Dia tuh punya keahlian khusus. Keahlian khususnya adalah dia bisa bernapas di dalam air selama 17 menit. Kulitnya memancarkan cahaya ya saat ulangan matematika. Udah kayak lampu. Dan gurunya dibuat pingsan secara nggak sengaja ketika dia memancarkan feromon bahagia. Dan di malam hari keluarga ini tuh sering berenang neon di laut meninggalkan jejak cahaya. Sementara di level hati satu folder bernama Project F18 Phase 2 bakalan
apa? Simak kalau ada lanjutannya ya. Bye bye.